I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan peranan wanita-wanita dalam kitab suci, khususnya dengan tema bulan ini. Kita mohon Maria, Ibu Maria sebagai bunda kita. Mari kita mencoba menyelami bagaimana karya keselamatan yang terjadi melalui para wanita. Saya akan membacakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Rut, bagian bab 1 ayat 7 ya. Di sini digambarkan bagaimana setelah kematian Elimelech, suami Naomi, Naomi tinggal bersama kedua mantunya karena mereka sudah ditinggal pergi oleh para anak-anaknya. Jadi di sini keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam bersama Naomi kira-kira 10 tahun lamanya.
Lalu kedua wanita itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian mereka bersama-sama berkemas. Jadi Naomi bersama kedua mantunya itu berkemas meninggalkan Moab. Dan ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepada Naomi, "Tidak, kami ikut dengan kau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pergilah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Ada harapan bagiku dan sekalipun malam itu aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Janganlah kiranya demikian, anak-anak. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih baik daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Kisah Rut ini kisah yang legendaris, kisah tentang wanita yang setia, dan kesetiaan itu digambarkan di dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa Rut ikut menjadi tidak hanya menantunya Naomi, tapi hidupnya ia sepenuhnya menjadi milik keluarga Naomi, bangsa Israel. Maka dia mengatakan, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Gambaran kesetiaan dan kesederhanaan dari wanita-wanita dalam Perjanjian Lama juga kita temukan dalam gambaran wanita-wanita pada Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada dua latar belakang yang berbeda. Tetapi di sini kita temukan bahwa sesungguhnya dalam dua kitab suci Perjanjian itu peranan wanita begitu besar, ya. Peranan wanita begitu besar. Contohnya mari kita lihat kembali dalam Perjanjian Lama. Ya, salah satunya adalah Maria ibu Yesus, ya. Dia juga bagian dari cerita dari wanita yang setia
yang masuk di dalam kelompok Anawim, kelompok kecil, yaitu dari suku Israel yang terbuang setelah pembuangan yang kedua dari Romawi, dan mereka tetap setia berkumpul dan berdoa. Mereka menjalankan hidupnya sesuai dengan yang dijanjikan dan mereka memegang teguh iman itu. Maka tidak tidak mengherankan ya, Maria sudah menghidupi iman kepada Allah. Yang kita dengar tadi, Ruth juga adalah bagian dari uh, tokoh ya di dalam konteks ini. Ia memilih kembali ke tanah di mana mertuanya hidup. Ada wanita bernama Deborah. Dia seorang hakim, satu-satunya hakim wanita Israel yang memimpin bangsa Israel dalam pertemuan ya. Pertempuran-pertempuran melawan bangsa-bangsa di daerah sekitarnya. Esther, dia juga menyelamatkan bangsa Israel dari pembantaian yang direncanakan oleh Haman. Sini kita melihat bagaimana peranan wanita-wanita pun juga ada juga yang menjadi yang mencobai Yesus ya. Contohnya ketika Herodias, istri dari Herodes yang diambil dari Filipus ya, yang meminta Yohanes Pembaptis untuk diserahkan. Juga banyak kisah-kisah perempuan Kanaan, persembahan seorang janda, kisah Maria dan Marta, perempuan yang berdosa tapi dikasihi oleh Yesus, dan dengan kuasa pengampunan Tuhan meminta kepada siapapun yang tidak berdosa untuk pertama kali melemparinya, merajamnya dengan batu. Di situ juga kita temukan perempuan-perempuan yang dekat salib Tuhan, Veronica yang mengusap wajahnya, dan banyak juga wanita-wanita yang hadir ya. Justru disinilah saya ingin melihat bagaimana kalau tema pada bulan ini, Maria jadilah ibuku. Di sini digambarkan bagaimana kesetiaan seorang wanita, kesetiaan seorang ibu, dan kesungguhan seorang ibu untuk terus ya berada bersama Tuhan ya. Ini juga digambarkan dalam kisah-kisah wanita yang tadi baru saja kita dengar, kisah Ruth ya. Jadi di sini kalau kita melihat bagaimana para wanita itu punya peran penting dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu menunjukkan bahwa sungguh kehadiran Tuhan itu justru nyata di dalam orang-orang yang secara sosial dianggap lemah. Dalam konteks tradisi di mana Yesus hidup pada zamannya, kaum wanita dan anak-anak dianggap orang-orang yang lemah secara strata ya. Mereka tidak ada pengaruh politik atau pengaruh kepada yang lebih luas ya. Mereka bekerja di dalam dapur dan semuanya yang seperti kalau orang-orang Yahudi mengatakan para pedagang, para pemungut cukai itu adalah orang-orang yang pekerjaannya jauh dari yang bersih ya. Artinya bergelimpangan dengan dosa-dosa. Jadi gambaran bahwa Yesus dekat dengan para wanita dan Yesus juga dilayani oleh para wanita dalam hidupnya, menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan Yesus justru memberikan kepada cara berpikir pada zamannya itu suatu kejelasan. Ia datang berpihak untuk orang-orang yang dianggap tidak berdaya. Ia datang untuk mereka yang secara sosial disingkirkan. Dan inilah yang kita lihat dari kisah-kisah para wanita di sekitar kitab suci. Kalau kita lihat dalam konteks para wanita dalam kebangkitan Yesus, kita menemukan Maria, ada 3 Maria di sana ya. Maria ibu Yesus, lalu Maria Magdalena, dan Maria yang dari Marta ya. Kalau kita lihat di sini, ketiga Maria ini sama-sama menunggu ya sampai waktunya mereka bisa membersihkan
makam. Maka di sini mereka datang ke kubur pagi-pagi itu adalah suatu juga eh, kebiasaan dan juga hal yang sebenarnya mereka juga khawatir ya, karena tidak biasanya mereka para wanita itu yang datang untuk membersihkan kubur. Tapi atas keinginan mereka untuk memastikan ya. Maka kalau kita lihat kisah yang kebangkitan yang pertama adalah para wanita itu datang pagi dini hari ya dan mendapati makamnya sudah kosong. Mendapati pintu makam sudah terbuka. Ini simbol kesaksian tentang kebangkitan. Bahwa kebangkitan tidak dibuktikan ya, tidak dibuktikan oleh apapun yang oleh manusia dianggap dapat diterima. Justru kebangkitan itu misteri. Dan misteri itu ditandai dengan makam kosong. Dan makam kosong itu juga termasuk pintu batu besarnya terbuka. Kalau kita lihat dari sini, simbol bagaimana makam kosong itu adalah suatu pengalaman iman. Maka, apa yang dilihat dan disaksikan para wanita itu ketika pagi-pagi datang dan ingin membersihkan makam Yesus, mereka menjadi simbol akan keagungan Allah yang di antara ketakutan dan kekhawatiran dan juga harapan bercampur aduk ya, mereka tetap punya kesetiaan untuk datang pada Tuhan. Mari kita lihat dialog antara Maria Magdalena dan Yesus ya. Mengapa pada saat itu Yesus mengatakan jangan sentuh aku karena waktunya belum tiba. Di sini menggambarkan bagaimana uh, kebangkitan itu pertama-tama adalah suatu kehadiran dan kepastian. Maria Magdalena yang secara perfilas dalam Injil Yohanes digambarkan dia satu-satunya wanita yang bercakap-cakap dan diberitahu oleh malaikat tentang kebangkitan Tuhan. Maka ketika Maria Magdalena yang menemukan Tuhannya sudah bangkit, dia begitu besar devosinya yang dia tunjukkan kepada kebangkitan Tuhan, sampai dia juga salah satu yang dipilih oleh Tuhan bersama dengan Maria yang lainnya untuk mewartakan tentang kebangkitan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, saya mau mengajak melihat lebih jauh lagi ya tentang bagaimana makna kebangkitan ini. Saya itu mendapatkan satu video menarik ya di sini. Kalau saya melihat video ini sebenarnya selalu saya renungkan, saya rasakan, saya cecap-cecap ya. Di balik video ini saya temukan ada sesuatu yang sungguh istilahnya menunjukkan kesetiaan itu adalah suatu proses perjumpaan. Kalau kita menemukan dalam sejarah hidup kita masing-masing ya, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan lewat sakit, berjumpa dengan Tuhan lewat harapan doa yang dikabulkan, lalu berjumpa dengan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang kerap ya kadang-kadang kita tidak pernah menyangka bahwa itu terjadi ya. Tapi yang jelas setiap perjumpaan itu selalu membawa kepada kedalaman relasi ya. Dan kedalaman relasi itu ada dalam konteks istilahnya. Kita itu berjumpa dengan peristiwa-peristiwa yang menggerakkan ya, menggerakkan hati kita ini ya. Nah, saya itu salut dengan mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, Dr. Lee Darmawan ya. Dr. Lee Darmawan itu dia pertama-tama dia mengalami perjumpaan dengan kehilangan saudaranya karena tidak ada kemampuan untuk untuk membiayai rumah sakit ya. Maka
Sejak itu dia mendapatkan dari ibunya suatu apa ya, pemahaman ya. Ibunya minta, kalau kamu jadi dokter, jangan satu orang miskin yang sakit yang tidak kamu layani. Pertahankanlah hidup satu orang miskin itu. Nah, ini saya punya beberapa koleksinya, hanya pendek, videonya kita lihat bersama-sama. Saya ini baru pertama kali ketemu Papi nih, ya. Jadi saya pertama kali lihat di video. Waktu itu yang dibutuhkan adalah payung hukumnya. Nah, kita bikin peraturan Menteri Kesehatannya sudah diterbitkan, jadi ini resmi diakui oleh pemerintah. Yang pertama, yang dengan adanya aturan ini jadi resmi, ya. Saya minta BPJS untuk bisa cover, sehingga dokter-dokter yang kerja di sini, perawat yang kerja di sini, yang punya inisiatornya, donaturnya juga bisa merasakan yang lebih ringan karena di cover BPJS. Yang kedua, saya mau kasih alat. Saya nanya tuh, yang paling banyak operasi apa? Yang saya dengar nih dari teman-teman, itu katarak paling banyak, Veko. Jadi saya mau kasih Veko. Ada beberapa alat-alat juga yang dibutuhkan. Tadi sampaikan saya misalnya butuh fotometer biar bisa lihat kolesterol, kan hematoanalyzer udah ada. Ini buat saya bukan kapalnya, bukan alatnya. Yang penting adalah apa ya, passion, inspirasi dari orang-orang yang ada di sini. Itu yang membuat ini berhasil, yang membuat kita bisa melayani seluruh masyarakat kita dengan baik dan kita saya berterima kasih ke Dr. I sama Ibu, sama semua teman-teman dari dokternya. You're amazing. You're amazing people. You do good things to people, and it's a tribute not only for Indonesia ya, tapi for humanity juga. Jadi orang bisa tahu, bisa kenal bahwa ada orang-orang yang memiliki hati untuk melayani masyarakat. Saya mengajak untuk melihat video ini. Pertama juga saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba melihat bahwa kesetiaan melayani itu tentu ada berbagai macam ya, berbagai macam bentuknya ya. Salah satunya adalah bagaimana kita sendiri mempunyai sesuatu yang kita perjuangkan. Sesuatu yang kita perjuangkan itu tentunya berangkat dari pengalaman. Kesetiaan itu bukan tentang apanya yang kita lakukan, tetapi tentang waktu yang terus-menerus kita berikan untuk sesuatu yang kita imani, yang kita perjuangkan. Mungkin kalau lihat dari konteksnya Dr. Lee ya, itu sesuatu yang nyata, kelihatan besar ya, makanya mungkin banyak orang yang mengaguminya. Tapi sesungguhnya para wanita tadi, Ruth, ya, Maria, Ibu Maria itu kalau kita renungkan ya seperti ibu-ibu semua ya, seperti Oma Clara itu yang sekarang pakai minyak apa supaya punggungnya nggak capek ya Oma ya, biar bisa lihat uh, wajahnya Romo Rudi dengan tegak bisa. Jadi kesetiaan itu bukan tentang kuantitas, tapi bagaimana saya setia dalam kesederhanaan dan di dalam hal yang alami ya. Dan saya melihat Dr. Lee itu juga alami ya. Dia tidak mengada-ngada. Dia kalau nggak alami pasti nggak tahan itu. Sekian puluh tahun. Dan apa yang membakar seseorang, itulah yang membuat orang setia. Maka sini saya ajak untuk melihat kesetiaan itu bisa dalam hal yang
secara jam terbangnya besar atau dalam jam terbang besar tetapi sederhana halnya. Maka kalau saya mengajak anak-anak mahasiswa gitu ya, untuk setia itu sekarang itu tidak usah pakai dengan kata-kata ya. Tunjukkan apa, ajaklah terus ya tanpa henti ya. Dan ternyata kalau kita hadir, dan hadir itu adalah suatu tanda bahwa kita setia, itulah yang sebenarnya mengagumkan ya Bapak Ibu. Ya saya hanya membayangkan Dr. Lee dengan banyak ceritanya itu kan pasti dia bertemu dengan banyak orang yang terima kasih dan semua ya. Tapi apakah sesungguhnya mereka juga tentu berharap akan kesembuhan ya, tetapi harapan itu tentu juga dengan suatu proses berani juga setia menunggu ya. Dalam kisah yang lain saya menemukan ada seorang bapak yang sudah bertahun-tahun dia mengalami sakit, dia nggak bisa tidur ya, dan dia harus mengalami operasi ya. Nah setelah operasi dia menemukan bagaimana semua yang ia selama ini alami sebagai sesuatu yang tidak mudah, dengan ini apa, dengan kehadiran Dr. Lee dan dibantu semua, dia sangat berterima kasih. Tapi untuk itu dia berbulan-bulan menantinya juga gitu. Jadi sesuatu yang kita rindukan, yang kita mohonkan, itu pun juga sesuatu yang tidak bisa kita pastikan ya. Tetapi justru di balik itulah bukan tentang kepastian, tetapi tentang keberanian untuk tetap hidup dan setia dalam ketidakpastian itu, yang menurut saya itu yang luar biasa. Dan inilah yang dihadapi oleh semua orang-orang hebat ya. Orang-orang hebat itu siapa ya Bapak Ibu? Bapak Ibu semua inilah orang-orang hebat. Pak Winardi, Pak Daniel, Pak Tommy ya, yang bisa saya sebut nama di sini. Oma Tres ya, di sini ada Oma Tres juga ini. Bagaimana ya Oma dengan menemani Opa ya. Itu kan sesuatu yang clear ya, jelas sekali bagaimana kehadiran dan keberadaan itulah yang menunjukkan kedalaman seseorang dalam kesetiaannya. Balik lagi tentang soal setia dengan para wanita yang ada di sekitar Yesus, khususnya Ibu Maria. Karena tema bulan ini kan tentang Maria, jadilah ibuku ya. Saya masih ingat, saya mau cerita ini ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau ngomong soal teologi kan pada ngantuk ini ya. Maka saya di hadapan Sakramen Maha Kudus mau sekaligus terima kasih kepada Ibu ya. Kalau bicara soal ibu ya, saya hanya punya satu ibu saya sendiri ya. Dan kita semua juga punya satu, hanya ibu kita sendiri ya. Dan kalau kita flashback pada ibu kita masing-masing, tentu setiap dari kita yang di sini punya pengalaman yang unik masing-masing tentang ibunya sendiri-sendiri ya. Salah satu yang saya boleh terima kasih juga bahwa saya dapat menemani ibu di dalam hampir 9 tahun ya sejak saya pulang ke Indonesia tahun 2009, 2010 saya kembali dan ibu sudah ada tahun 2019. Dalam 9 tahun itu tentu tidak sepenuhnya setiap hari saya di sampingnya ibu, tetapi tentu berbeda waktu saya masih di Jepang ya. Apa yang terjadi? Lebih dekat dan lebih mendengar banyak, kadang-kadang juga nggak mudah gitu ya. Mungkin dulu sama-sama sungkan ya supaya nggak ada yang saling memberatkan. Maka saya pun juga jarang cerita, ibu juga jarang cerita ya. Tapi setelah saya pulang ke Indonesia, tidak usah cerita juga sudah tahu toh. Dan biasanya kalau sudah bertemu ya pasti ceritanya muncul sendiri ya. Entah cerita yang sifatnya ya manusiawi sekali atau cerita yang sifatnya dalam ya. Saya masih teringat waktu pertama kali menemani ibu liburan itu setelah sekian puluh tahun tidak pernah bersama-sama. Saya menemani 2 minggu liburan di Karanganyar. Saking bingungnya, ya udah, Bu mau apa? Tak temani ya.
Saya tidur di sampingnya ibu sambil nonton. Nontonnya nonton film sinetron itu. Sampai akhirnya ibu saya ajak ngomong, lihatnya sinetron terus. Sik, Dit, sinetronnya ngampung sih ya lagi ngomong ya. Ya. Nah, setelah sinetronnya ngampung, ibu tidur. Tapi lama-lama saya jadi ketularan. Habis yang diajak ngomong malah nonton sinetron, ya saya nonton sinetron. Akhirnya ketularan, penasaran juga. Jadi setiap hari, setiap malam yang nemani ibu nonton, lama-lama kita diskusinya sinetron. Terus sebelum sinetron mulai yang baru ya, kita udah nunggu itu, ibu tanya selalu, kemarin apa ya, Det ya? Singkat sambungannya apa ya? Jadi kita malah ya nggak ngomongin yang lain-lain, tetapi ternyata punya punya topik yang menyenangkan ya. Jadi kalau bicara seorang wanita, ya yang saya temui ya wanita adalah ibu saya sendiri itu yang boleh saya sambil ngobrol, sambil nonton sinetron ya. Meskipun udah sama-sama tua juga ya, waktu itu. Nah, yang sungguh menarik adalah ternyata eh, waktu saya pulang ke Argopuro, saya dulu masih ekonom ya. Lalu yang ketularan adalah Roma Asis. Roma Asis juga penasaran. Ruth, kamu nonton apa sih, Ruth? Ayo Romo nonton ini menarik. Ini gara-gara ibu gitu. Akhirnya Roma Asis ikut nonton, dia juga ketularan. Jadi kalau pas pergi ini dia tanya, ini episode berapa Ruth ya? Kabarnya basic kuwi. Jadi kalau saya merenungkan ya, peranan wanita itu luar biasa. Peranan wanita sampai soal sinetron itu saya juga mengalami seorang ibu ya. Tapi di balik itu sebenarnya semuanya saya renungkan hanya sarana ya. Jadi ya mungkin kita tidak mampu untuk ngomong dalam-dalam ya. Artinya mungkin ya juga bingung juga mau ngomong apa ya. Karena setiap hari ketemu paling cuma tanya sudah makan belum ya, mau kemana. Setelah itu ya sudah. Toh. Nah, bagi saya Maria seorang ibu gitu ya. Ini juga saya bisa rasakan dengan relasi saya dengan ibu ya. Bagaimana membangun relasi dengan ibu itu tidak usah harus dengan teori ya. Ya misalkan ini begitu begitu ya. Malah jadi nggak bisa berelasi ya. Karena kalau kita berelasi dengan seorang ibu ya, yang kita anggap sebagai ibu itu, sosok ibu itu ya seperti tadi Ruth ya, irasional ya. Dia diminta, udah Ruth kamu pulang aja ke bangsamu, saya sudah bingung. Saya nggak tahu bagaimana kamu. Tidak, saya nggak punya tempat lagi. Saya nggak punya tempat lagi untuk pergi. Ya, kamulah tempat saya. Dan saya menemukan ya, Bapak Ibu ya, itulah ibu ya. Dalam arti eh, tempat kita asal, tempat kita berasal itu adalah ibu gitu ya. Ya, mungkin saya bisa mengatakan Bapak juga sesuatu yang sama ya. Tapi ya bagaimanapun tetap berbeda gitu. Bagaimanapun kita semua lahir dari seorang ibu ya. Dan ya banyak sekali ya yang mengatakan tentang surga di telapak kaki ibu, lalu juga bagaimanapun ya kita selalu punya suatu relasi ya yang dalam dengan ibu ya. Nah, ini bukan tentang soal bahwa Bapak tidak baik, tidak ya. Ini hanya menunjukkan bahwa ketika Yesus mengatakan pada Yohanes, inilah ibumu ya. Dan kepada Maria, inilah anakmu. Dan Ibu Teresa mengatakan Maria, Ibu Maria sebagai ibu ya. Dalam konteks uh, renungan yang kita uh, lakukan dalam bulan Mei ini. Maria, Ibu Yesus, jadilah ibu bagiku sekarang ya. Kalau saya melihat ya bagaimana Bunda Teresa mengatakan ini dalam kata-kata mutiaranya ya, Maria jadilah ibuku ya. Maka disinilah saya menemukan bagaimana eh, wanita bukan lagi secara fisik atau secara psikologis ya, tapi wanita sebagai simbol ya. Wanita sebagai simbol tempat saya pulang, simbol tempat saya kembali, simbol tempat saya berteduh ya. Jadi di sini
bukan lagi tentang gender ya Bapak Ibu ya, kalau menurut tema saya. Tapi peran Bunda Maria menggambarkan bagaimana disitulah Yesus ya. Ke tempat kita ke tempat kita kembali ke Bunda Maria, aku bertemu dengan Yesus. Ke tempat aku menuju kepada Bunda Maria, aku mengarah melangkah kepada Yesus. Maka kalau saya merenungkan, Ibu Teresa mengatakan, Ibu Maria jadilah ibuku sekarang. Itu suatu kerinduan bagaimana Bunda Teresa sungguh ingin ya semakin dekat dengan putranya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita merenungkan kisah ini secara langsung, tentunya kita masih ingat bagaimana Bunda Maria dalam relasi dengan Yesus ya. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang sangat indah ya. Contohnya ketika dia berumur dipersembahkan ya, waktu usia 12 tahun ya, dia menghilang ya. Di situ Maria menyimpan semua dalam hatinya. Lalu ketika Yesus pertama kali ya melakukan mujizat di Kana ya, dia hanya mengatakan kepada para pegawai, lakukanlah apa yang dia minta. Dan ketika Yesus pun juga tentunya yang tidak mudah ya, ketika dia harus memasuki jalan salibnya, disitulah Maria hadir dalam keheningannya, yaitu dalam tangisnya. Dan ketika Yesus meninggal, disitulah Maria satu-satunya wanita. Satu-satunya wanita di sini menggambarkan bahwa di kaki Yesus, Bunda Maria selalu tersedia tempat kembalinya Yesus ke dalam pangkuannya. Maka kita ketika merenungkan Pieta, bagaimana Tuhan Yesus dipangku oleh Maria, dan dengan kasihnya ia menopang ya tubuh Yesus yang terkulai ya secara lemas itu menggambarkan bahwa tempat kita kembali itu adalah kepada ibu ya. Dan di sini gambaran Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai, Allah yang mengurapi, Allah yang mengayomi, inilah sisi ibu ya, sisi wanita, sisi simbol bagaimana Allah adalah Allah yang mencintai. Maka Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau saya merenungkan tentang kata-kata dari Ibu Teresa, Maria, Ibu Maria, jadilah ibuku sekarang. Dan saya mengajak Bapak Ibu melihat peranan napak tilas para wanita-wanita dalam kitab suci ya. Di situ digambarkan bahwa kita pun perlu berkembang sebagai seorang yang punya relasi dengan Tuhan secara feminin ya. Secara apa ya? Lembut ya. Jadi kalau kita biasa dengan sesuatu yang keras gitu ya, yang ya maskulin ya, vulgar gitu ya. Ya mungkin susah membayangkan Allah dalam konteks itu ya. Karena dalam konteks maskulin, dalam konteks pria, Allah digambarkan adalah Allah yang menang, yang mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan ini, mengalahkan itu ya. Dan ini sisi dari yang kita temukan di dalam sisi Yesus ya. Tuhan Yesus bagaimanapun adalah seorang pria. Dan kita melihat itu, Allah yang menaklukkan semuanya. Tapi sisi Allah yang sungguh mengayomi, menerima, mengusap luka kita, mendampingi kita adalah dalam diri Bunda Maria. Bunda Maria sebagai ibu, di mana kita menemukan kerahiman Tuhan yang terbentuk di dalam relasinya dengan Bunda Maria. Maka Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak ya, pada bulan Rosario ini, marilah kita berkembang juga secara iman dalam konteks lewat Bunda Maria. Kita butuh juga berkembang secara dalam tanda kutip ya, secara feminin dalam arti ya mengakui ya kita juga sebagai apa namanya seseorang yang butuh kasih sayang, butuh sentuhan ya. Dan inilah cara kita juga menyelami iman yang kita hidupi dengan mencoba membangun sisi afeksi kita ya, sentuhan kita. Maka
saya menawarkan kepada Oma ya, kepada Oma Sinta, Oma Clara atau Oma Trace ya, dan Oma-oma lainnya. Eh, Jangan pernah malu ketika kangen sama Opa. Ya. Karena itulah sisi sisi apa ya namanya kewanitaan yang membantu kita untuk mengalami Tuhan ya. Kalau kangen semua itu ya itulah ya yang membuat kita juga berjumpa dengan Tuhan. Maka mari bersama-sama kita membawa dalam adorasi ini supaya kita pun juga berkembang di dalam iman dengan membangun afeksi ya, sentuhan ya. Eh, saya itu sangat terkesan dengan eh, apa yang disampaikan Romo Peter Tan ya waktu Jumat Agung kemarin itu, dan dalam homilinya dia menyebutkan demikian. Suatu saat Santo Martinus dari Toulouse ya, itu adalah seorang Romawi yang menyerahkan mantolnya untuk orang miskin di tengah musim dingin ya. Dan Santo Martinus digoda oleh setan. Dan setan itu ini apa namanya mengambil wajah Yesus ya. Nah, ketika dia menggoda Santo Martinus dari Tours itu, Santo Martinus langsung tahu ya, kamu bukan Yesus, kamu setan ya. Setannya kaget ya, karena kamu hadir tanpa rasa, karena kamu tidak ada luka ya. Dari dalam tubuh itu nggak ada luka di tangan, nggak ada luka di kaki, nggak ada luka di lambung ya. Jadi kamu itu Yesus yang palsu ya. Yesus yang tidak punya rasa. Padahal Yesus yang sesungguhnya adalah Yesus yang menangis, Yesus yang merintih, Yesus yang mengalami sakit, Yesus yang ditembus oleh tombak dan mengeluarkan darah dan air, dan Yesus yang berteriak juga ya, Elo Elo lama sabachthani ya. Dan kamu setan, kamu tidak ada itu semua. Karena kamu tidak mampu menjadi manusia yang punya rasa, yang sungguh-sungguh apa pedihnya itu rasa. Jadi kalau saya kembali merenungkan bagaimana tema hari bulan ini ya, Bunda Maria yang juga permintaan dari Bunda Teresa, jadilah ibu bagiku, saya menemukan bagaimana kita semakin juga berkembang di dalam iman kita dengan rasa itu ya. Rasa sepi, rasa sakit, dan semuanya yang juga bagian dari kemanusiaan yang juga sebenarnya sisi dari kita belajar lewat Bunda Maria sebagai ibu tempat kita menaruh ya semua kepedihan kita dan semuanya. Saya mau menutup dengan imajinasi saya ya. Bagaimana perasaan Yesus ketika dia tahu dan terus melihat ibunya ada di tempatnya. Terlebih dia pasti tahu Bunda Maria ada di kakinya. Dan saya bisa menemukan Tuhan Yesus merasa berterima kasih pada Bunda Maria. Karena apa? Karena ibu tempatnya bertabuh ada di kakinya. Dan ketika dia merasakan itu, maka Tuhan mengatakan, consumatum est, ya, selesailah sudah. Saya pikir renungan yang coba saya gambarkan ya, ketika Yesus mengatakan selesailah sudah, saya membayangkan Yesus yang melihat Bunda Maria dan mengatakan, aku sudah selesai, terima kasih. Maka seperti Bunda Teresa yang mengatakan, ibu jadilah, Bunda Maria jadilah ibuku, maka mungkin bayangan saya, Yesus pun juga di kayu salib melihat Bunda Maria, dan dia merasa bangga. Maka sebelum dia disalib ya, sebelum dia meninggal, dia mengatakan, ibu inilah anak-anakmu. Dan itulah pesan Yesus ya Bapak Ibu ya. Dan persis itulah juga permintaan dari Ibu Teresa kepada Bunda Maria. Ibu jadilah ibuku. Dan ini juga permintaan Yesus. Ibu jadilah ibu untuk anak-anak. Maka apa yang dikatakan Bunda Teresa juga sebenarnya sudah menjadi pesan dari Yesus kepada Ibu Maria.
supaya menjadi ibu untuk anak-anak yang akan terus melihat Yesus sebagai tempat berlabuhnya. Demikian Bapak Ibu, renungan dari saya. Mari kita lanjutkan dengan adorasi kembali. Come follow me. Leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the cold. Come be my light. Come be my love. Come carry me into the darkest of holes. Come be my light. Come be my light. Lord, I am unworthy. This I feel is beyond me. Lord, I am afraid. Is it me that you choose? Me that you choose?